Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kayana, guru SMK Negeri 1 Kuala Pesisir, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Inilah video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Semuanya anak-anak sekalian. Baik. Mana kabarnya hari ini? Baik. Jadi anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, nah alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Silakan, siapa tadi yang datang lebih awal? Rian. Silakan nanti yang dipimpin bagaimana? Nah, dimulai. Bismillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, menyanyikan lagu nasional. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jamalin. Kenapa tidak hadir Jamalin? Sakit. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melanjutkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya seperti itu ya. Masih semangat? SMK bisa. SMK bisa. Anda manfaatkan di masa depan. Nah, ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang pemijahan secara seni buatan ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran atau melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya ya, yaitu mengenai ya, pemeliharaan larva komoditas perikanan air tawar. Kompetensi yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis pemeliharaan larva komoditas perikanan. Nah, kemudian IPK-nya apa? Yaitu kemudian apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, yang pertama, setelah nanti kalian mencermati tahapan perkembangan larva pada tampilan PowerPoint nanti ibu tampilkan ya, nanti kalian cermati, nanti kalian akan mampu menganalisis tahapan perkembangan larva dengan benar dan teliti. Kalian akan mampu menganalisis pada penebaran larva dengan benar dan teliti. Lakukan praktik ya, berupa praktikum, perhitungan pada tempat evaluasi pada tempat larva itu seperti apa. Ambil secara ilmiah ya. Nah, ini ibu punya gambar 1 dan gambar 2. Bisa dilihat jelas tidak gambarnya? Nah, kira-kira itu gambar apa? Apa? Larva ya. Nah, itu ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira ada tidak perbedaannya apa? Ada. Nah, coba perbedaannya. Kalau nomor 1 itu Bu masih jadi larva ya Bu. Masih jadi larva. Nah, di sampingnya itu ada juga gambarnya itu apa? Kira-kira ada tidak perbedaan dengan gambar yang di bawah? Ada Bu. Apa? Kalau yang di bawah tuh udah bisa dibilang ke kategori benih Bu. Kategori benih. Yang di atas Si larva. masih larva. Nomor 2 Bu masih dibilang benih Bu. Benih. Ya. Nah, ada tidak perbedaannya yang di atas? Perbedaannya kalau larva anggota tubuhnya belum lengkap. Kalau larva yang di atas? Ya, kurang lengkap. Lengkap. Kalau Ya, di bawah? Kalau nomor 2 sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya Bu. Nah, kira-kira yang gambar yang paling samping pojok sana itu ada tidak perbedaan yang di atas dengan yang di bawah? Dari segi jumlah? Ada ya Bu. Kepadatan. Apa? Kepadatan. Sebenarnya apa sebenarnya permasalahan dari pemeliharaan larva? Hah? Coba dibaca, Agus. Tingkat kelulusan hidup SR pada larva sangat rendah. Penyebabnya larva sering banyak yang mati atau mortalitas larva masih tinggi. Nah, coba ini ada solusinya. Bagaimana solusinya? Coba dibaca, Dewi.
Tentunya kita tahu dulu seperti apa proses perkembangan larva itu. Wadah dan media pemeliharaan larva itu seperti apa serta berapa padat lebar optimalnya. Iya kan, seperti ini kan permasalahan larva ya kan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah melakukan kegiatan pemijahan ikan. Sudah kita lakukan kegiatan mendederkan larva ya setelah penetasannya. Nah, jadi larva itu sudah pernah kalian pelihara. Nah, kira-kira bagaimana itu? Menurut pengalaman kalian dulu bagaimana larvanya? Apakah banyak yang mati? Atau bagaimana tingkat kelulus hidupannya? Banyak yang mati. Nah, kenapa banyak yang mati? Mungkin harus kurang optimal. Apa? Apa yang kurang optimal? Itu pertumbuhannya. Pertumbuhannya kurang optimal. Kira-kira kendalanya apa? Maksudnya ada tidak faktor yang mempengaruhi sehingga larva tersebut banyak yang mati? Nah, kira-kira apa kendalanya? Mungkin airnya, suhu air terlalu dingin. Suhu air terlalu dingin, jadi mempengaruhi pertumbuhan larva seperti itu ya. Selain itu, bagaimana? Terlalu padat. Terlalu padat larvanya. Ya. Ya, bagus ya. Nah, mungkin itu salah satu penyebab larva banyak yang mati ya. Ini kelompok A ya. Ya, ini kelompok A. Dan ini kelompok B. Sekarang kalian akan melakukan diskusi mengenai menganalisis pemeliharaan larva pada kolam. Nah, nanti kalian akan mengisi LKPD di LKPD-nya. Di LKPD-nya ini berkelompok ya. Nah, perkelompokan terlebih dahulu ya akan materi. Nah, itu akan menjadi dasar kalian untuk melaksanakan praktikum nanti dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Siap ya? Ya. Untuk materi aja, tadi malam sudah dikonfirmasi ya, belum tahu cara mengambil makanan, jadi masih memiliki keterbatasan. Coba dilanjutkan, Mulyadi. Larva belum memiliki organ yang lengkap seperti halnya ikan dewasa. Larva akan selalu mengalami perkembangan organ baik morfologi maupun anatominya, sampai larva tersebut memiliki organ yang sama dengan organ ikan dewasa. Hari kedua mulut mulai terbuka, selanjutnya benih mulai berusaha, dan hari ketiga larva mulai mencari makan pada. Nah, jadi sebelumnya pada saat kalian melakukan pengamatan terhadap larva yang baru menetas dari bentuknya, itu kira-kira seperti apa larvanya yang ada di bawah mikroskop kalian amati. Coba ceritakan pengalaman Anda, pengalaman kalian. Seperti apa larva itu? Sudah pernah melihatnya ya kan? Sudah. Ada tidak seperti yang dijelaskan di PowerPoint ini? Ada Bentuk larva. Nah, coba kalian deskripsikan lagi menurut pengalaman kalian. Larva itu seperti apa? Larva itu seperti ini Bu, anak Beli. kecebong. Seperti anak kecebong. Ya. Nah, terus Tapi ukurannya yang kecil. Ya, terus kalau berwarna tidak dia? bening ya Bu warna. Hah? Ya. Bening. Warnanya bening transparan ya. Transparan. Ketika dilihat di bawah mikroskop itu warnanya transparan, bentuknya masih transparan ya. Begitu. Nah, di hari kedua mulut mulai terbuka, selanjutnya benih mulai berusaha untuk mencari makan seperti itu ya. Nah, sama dengan hari ketiga. Nah, jadi pada saat kalian melakukan pengamatan, ada nggak terlihat cadangan kuning telur di telur ikan? Nah, kira-kira itu fungsinya buat apa? Sebenarnya apa itu? Cadangan makanan. Kira-kira cadangan makanan itu sampai berapa hari dimanfaatkan oleh ikan? 3 hari. Nah, ada tidak seperti ini penampakannya? Ya. Larva. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bentuk-bentuk larva di sini? Ada hari pertama, hari kedua, hari kelima sampai hari ketujuh. Siapa yang bisa menjelaskan? Hari pertama cadangan kuning telurnya masih mengembang, masih besar. Masih besar. Terus? Hari ketiga sampai hari kelima sudah mulai agak menipis, dan hari ketujuh sudah tidak ada lagi kuning telurnya. Sudah tidak ada lagi kuning telurnya. Ya, jadi cadangan kuning telur kian menipis seiring bertambahnya waktu ataupun pertumbuhan. Wah. Nah, kenapa larva itu harus
dilakukan pemeliharaan? Apa alasannya? Coba kalian. Apa alasannya? Kita harus melakukan pemeliharaan larva. Apakah larva itu harus dirawat? Seperti itu. Harus. Nah, kenapa harus? Apa alasannya? Biar karena siklus larva merupakan sensitif, terutama sangat rentan terhadap serangan penyakit dan perubahan lingkungan. Pembinaan tahap pro-larva menjadi post-larva merupakan masa kritis bagi perkembangan larva. Itu fase larva seperti ini sangat membutuhkan penanganan kita, perhatian kita, sama halnya seperti bayi ya. Nah, seperti bayi itu harus dirawat dengan baik-baik, seperti itu. Tidak boleh kena angin dulu, tidak boleh kena matahari dulu, seperti itu. Tidak boleh kena hujan dulu, seperti itu. Begitu juga dengan larva ya, karena masih kecil, masih banyak memiliki keterbatasan. Nah, jadi untuk kita melakukan pemeliharaan larva, jadi kita harus tahu dulu perkembangan larva itu seperti apa ya, wadah dan media pemeliharaan larva itu seperti apa, kemudian padat tebarnya juga itu optimalnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, ini akan memudahkan kita dengan mengetahui perkembangan larva, maka akan memudahkan kita pada saat melakukan pemeliharaan larva nanti menentukan padat tebarnya berapa yang mampu ditoleransi oleh si larva. Ada pro larva dan ada post larva nanti ya. Nah, apa itu pro larva? Larva yang masih memiliki kuning telur. Tubuhnya transparan dengan beberapa butir pigmen yang berfungsi sebelum diketahui. Ada tahap post larva. Bentuknya alga-alga baru atau selesainya tahap penyempurnaan bentuk dan fungsi alga. Kapan pakan alami itu dikasih sama larva? Nah, kapan pakan alami itu diberikan kepada larva ya? Bagus pertanyaannya ya. Nah, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab? Biasanya pada penyebaran larva ikan emas itu di dalam kolamnya itu udah dilakukan pemupukan dulu, Bu. Seperti pupuk kandang. Kan nanti kan bisa menumbuhkan pakan alami di situ. Nah, jadi sebelum tebar harus ditemukan dulu pakan alami setelah menetas. Setelah menetas umur 2 sampai 3 hari baru diberikan pakan alami ya, begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana? Bisa dipahami Agus? Nah, itu pemberian pakan larva, pertumbuhan perkembangan larva. Dan kira-kira bagaimana kriteria pakan yang diberikan kepada larva? Seperti apa? Seperti cacing itu, Bu. Kenapa? Cacing sutra. Bifek. Bifek ya? Ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah melakukan pemeliharaan larva ya. Jadi yang diberikan apa? Pakan pertama? Bifek. Bifek. Bentuknya seperti apa? Seperti cacing-cacing kecil. Cacing kecil. Selain itu, selain cacing yang tadi, bifek, apa lagi? Ada lagi pakan yang diberikan selain bifek? Kuning telur. Ada kuning telur ya. Nah, ada bifek, ada kuning telur. Nah, ini kan berbeda pakannya. Nah, kira-kira ada tidak perbedaannya? Maksudnya kelemahannya ada kelebihannya dari pakan alami bifek tadi dengan pakan tambahan seperti kuning telur yang tadi ya. Kuning telur dulu airnya tidak kotor. Bagus saja. Kalau menggunakan kuning telur airnya tidak berubah jadi kotor. Nah, kotor, kualitas airnya cepat berubah. Terus Itu kita airnya tetap bersih ya. Jadi alasannya kenapa? Ya kalau pakan alami itu kan pakan hidup, pakan seperti kuning telur jadi bisa membusuk ya di dalam setiap pemeliharaan larva. Jadi harus juga dilakukan penanganan seperti itu ya kan? Nah, jadi kalau airnya sudah kotor, tapi langsung diganti. Jika tidak maka larvanya stres kemudian akan mati. Nah, kira-kira gambarnya yang mana? Yang besar. Satu pakan cacing tadi pakan alami. Yang di atas warna apa? Warna merah ya, itu cacing to be fed ya. Ada jenis-jenis pakan yang baik untuk pakan alami ya. Apa saja? Lagi? Chlorella, Motivella, Temia salina, Bifek, Daphnia sp, Daphnia sp atau
atau moennya SP dan jentiknya. Dan jentik. Jadi pada saat kalian melakukan pendederan larva, kalian sudah tahu. Jadi seperti yang diberikan untuk larva yang tadi ya. Nah, jadi tidak sembarangan yang bahkan yang diberikan untuk larva, karena organ tubuh larva itu masih belum sempurna ya. Jadi ada baiknya diberikan pakan alami dulu. Sama halnya seperti bayi ya. Bayi itu tidak langsung bayi yang baru lahir tidak langsung diberikan nasi ataupun pisang ataupun buah-buahan yang lainnya, akan tetapi diberikan susu terlebih dahulu ya kan, susu ibu. Nah, kadang itu kan merupakan pakan alami, makanan alami yang diberikan kepada si bayi. Begitu juga dengan larva ikan. Nah, diberikan pakan alami dulu karena pencernaan larva itu belum lengkap. Nah, jadi diberi pakan yang lebih mudah dicerna oleh larva itu ya. Nah, kira-kira bisa dipahami? Tahu. Ya. Masih semangat? Masih. Masih ya? Ya. Jadi ada jumlah pakan tambahan ya yang ibu ceritakan tadi. Nah, ini bisa diberikan ya. Oh, itu seperti makan buatan ya, Bu? Hah? Makan buatan. Iya, pakan buatan ya. Jenis kulit Dulu. betul. Nah, kapan diberikan? Bagaimana cara pemberiannya? Secara aktif. Ayo. Ya, airnya? Karena dapat merusak media air. Iya, airnya cepat kotor. Terlambat ya, terhambat maksudnya terhambat terhadap ketersediaan pakan to be fed. Ya, jadi diberikan pakan yang lain. Apa nama jenisnya? Pengli ya. Pengli. Berapa ukurannya? Ukuran 0 ya. Nah, kira-kira sebelum bisa tidak kalian bedakan pemberian pakan to be fed dengan pakan pengli itu seperti apa kualitas airnya yang kalian lihat? Ada tidak larva yang mati? Akhirnya bau, Bu. Tahu ya? Itu kalau pakai apa? Pengli ya. Nah, pengli sedangkan memakai subifed, memberi pakan subifed, airnya tetap bagus ya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi apa namanya larva ya. Apa saja? Kemudian oksigen. Tingkat konsumsi oksigen semakin tinggi dengan meningkatkan suhu. Hal ini terjadi karena perubahan suhu lingkungan dapat mempengaruhi sebagai besar proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh kita. Kira-kira suhu yang baik untuk pemeliharaan larva itu berapa? 28 sampai 30. Itu baik untuk larva. Ya, larva stres dan akhirnya mati. Itulah tantangan bagi para pemberi ikan ya. Bagaimana cara mengendalikan air yang kotor pada wadah pendederan larva? Air yang sudah ada kandungan zat amonia itu diganti sama air yang baru, dan baku minyak larvanya itu harus dibersihkan. Dibersihkan kalau misalnya sudah menumpuk, sudah bau sekali ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya atau ada cara yang lain, ya dilakukan penyikonan. Nah, kan? Nah, selanjutnya untuk menghitung padat penebalan, ini ada padat penebalan menurut SNI ya. Nah, itu ada padat larva usia 0 sampai 1 minggu ukuran 2 cm, itu padat tebal larvanya itu 2000 ekor per liter air. Nah, itu untuk usia 1 sampai 2 sampai 3 hingga 7 sampai 8, itu padat tebalnya semakin berkurang. Bisa dilihat ya kan? Nah, padat tebalnya itu dikurangi. Nah, sampai usia 7 sampai 8 minggu ukuran 7 sampai 8 cm ya. Ini menjadi 50 ekor per liter air. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, itu penguatan sudah ibu berikan. Silakan kalian berdiskusi dulu. Nah, itu ada LKPD sudah ibu berikan. Dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor 4. Nanti kita lakukan praktikum. Nanti baru dijawab. Ini dulu. Pemeliharaan dengan tepat. Ya, itu kayak ini. Nah, itu kan. Ada kendala? Yang mana? Ini kayak mana nih, Bu? Yang mana? Nah, ini nomor 1 ditanya apa alasan larva itu
betul-betul harus dilakukan pemeliharaan dengan tepat. Alasannya. Oh, alasannya yang tanya ya, Bu. Kita bahas tadi kan seperti apa. Nomor 2, kriteria makan alami tadi itu seperti apa? Atau kalian ingat lagi pengalaman yang kalian lakukan pada saat pemeliharaan larva itu seperti apa? Makan alaminya seperti apa? Kriterianya seperti apa? Beri waktu 5 menit ya untuk mengisi LKPD ini. Nah, silakan dijawab. Sambil diskusi boleh ditanyakan. Oke, sudah siap? Sudah. Selanjutnya, ya ingatkan apa yang kalian diskusikan ya. Nah, silakan perwakilan kelompok A disampaikan apa yang didapatkan. Pertama, apa alasan larva itu harus dilakukan pemeliharaan dengan tepat? Yaitu siklus larva merupakan siklus yang paling kritis, terutama saat rentan terhadap serangan penyakit dan perubahan lingkungan. Dan perpindahan tahap larva menjadi pos larva merupakan masa kritis bagi perkembangan larva. Selanjutnya, Keduanya, jelaskan kriteria pakan alami untuk larva. 1. Ukurannya kecil, lebih kecil dari permukaan mulut larva. Pakan tersebut adalah pakan hidup yang bergerak untuk memudahkan larva dalam mendeteksi dan memangsa pakan, dan mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang jadi kira-kira ada pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok A? Tidak ada ya? Ya. Nah, kita akan melakukan praktik hari ini ya. Nah, silakan kalian menuju ke kolam perawatan larva yang sudah kita mulai ya. Nah, jadi kita sudah sampai di kolam penderean larva. Nah, coba dibuka lagi LKPD-nya. Nah, di situ ada prosedur kerja ya. Ada dibaca tadi prosedur kerjanya. Nah, di situ kita disuruh menyiapkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Gelas ukur. Garis. Sudah. Jadi prosedur kerjanya seperti apa? Nah, jadi prosedur kerjanya nanti kalian menentukan dulu luas kolamnya berapa. Nah, ini kan kolam kita luasnya 2x2. berapa tadi luas kolamnya? 2x2. Nah, dihitung lagi tinggi airnya. Kita menghitung dulu volume air untuk kolam ini berapa. Jadi rumusnya tadi bagaimana? Panjang kali lebar kali tinggi air. Nanti kita akan mendapatkan liter airnya berapa untuk kolam ini ya. Nah, seperti itu. Jadi berapa volume airnya? Nah, sudah dihitung? 20 cm ya. Nah, 20 cm. Jadi caranya nanti kalian mengambil sampel air sebanyak 1 liter ya. Nanti kalian hitung kepadatan larvanya berapa. Nah, kemudian kalian kalikan dengan volume air total yang tadi yang setelah kalian hitung. Seperti itu. Berapa tadi volume airnya? Yang sudah kalian hitung. Berapa? Hah? Gimana? 0,8. 80 liter. Berapa tadi? 80 liter, bukan 80 liter. Coba panjang. Coba panjang kali lebar. Nah, coba ditentukan dulu volume airnya. Panjang kali lebar kali T ya. Tinggi air. Nah, itu rumus volume ya. Ini buat P. T kali L kali T. T kali L kali L kali T. Tadi panjangnya berapa tadi? 2 meter ya. Nah, 2 dikali lebarnya berapa? 2 dikali tinggi airnya berapa? 20. Nah, dikalikan berapa semuanya? Kali 2 loh. Kali 20. Tinggi air tadi berapa? 20 cm. Nah, 20 cm diubah ke meter. Berapa? 0,02 meter. Sudah dikalikan ini berapa? Jadi 0,2.
0,8. 0,8. 0,08. 0,8. Sudah? Berapa airnya? Berapa? Berapa liter air untuk kolam itu? 80 80 liter. liter ya. Kelompok B berapa? Berapa liter airnya? 80 liter ya. Nah, sekarang kalian mengambil sampel air sebanyak 1 liter. Nah, coba silakan. Ambil dengan alat banyak ni. Pas ya di garisnya. 1 liter. Boleh ni? Banyak dikit yang apa? Dah. Nah, coba dihitung larva dalam 1 liter itu ada berapa? 10. Nah, ada 10 ekor ya. Nah, ditulis 10 ekor. Kemudian dikalikan dengan luas apa namanya? Kolam. Volume air kolam yang tadi. 20. Nah, berarti 10 dikali dengan 20. kelompok B kan? Ya. Kelompok B berapa dari hasilnya? 10 dikali 80 liter ya. Berapa semuanya? 800 ekor. Ya. 800 ekor. Ni mana dia buang? Jangan taruh di situ. Taruh di bagian. Dah, silakan kelompok A untuk mengambil sampel dan dihitung ikannya berapa dalam 1 liter. Taruh di sini untuk 2 kelompok, Pak. Bawa ke sini. Ambil 1 liter bawa kemari. Oh. Dia aja. Itu enggak usah. Banjilah. Papa. Yang Habis hari itu cari lagi. Baru itu. Kena oi. Nah, coba dihitung ada berapa ekor? Ada berapa ekor? 15. 15. 15. Nah, tulis. Tulis 15 ekor. Ya, nah, jumlah ikan dalam 1 liter 15 ekor ya. Dibagi rata-rata sama dia. 15. 15. Nah, sekarang coba dikalikan dengan volume air tadi. 15 ekor dikali dengan 80 liter. Berapa hasilnya? Nah, kelompok ini berapa? 1200 ekor. 1.200 ekor. Ini kelompok apa tadi? Kelompok A ya. Nah, segini ya. Nah, untuk kelompok B berapa dapatnya? Itu dirata-ratakan. Hasil kelompok A berapa tadi? 1.200 1.200 ekor. 1.200 ekor. Kemudian kelompok B 800 ekor. Jadi totalnya berapa ini? 2000. Hah? 2000. 2.000 ekor ya. Dibagi 2 berapa? 1000 ekor. Jadi 1.000. Berarti untuk rata-rata jumlah benih di dalam kolam tersebut adalah 1.000 ekor. Ya. Hasil yang didapatkan untuk kelompok A dan kelompok B. Kelompok A berapa tadi? 800 ekor. 800 ekor. Dan kemudian kelompok B 1.200 ekor. Nah, setelah dirata-ratakan didapatkanlah hasil 1.000 ekor ya. Nah, jadi sudah sesuai tidak dengan SNI? Belum ya? Nah, tadi tidak. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya padat tebarnya rendah itu akan mempercepat pertumbuhan larva ya. Jadi ruang gerak larva itu lebih leluasa seperti itu, lebih luas. Nah, kemudian jadi praktikum di lapangan sudah selesai. Nah, kita sekarang kembali ke kelas ya. Kelas ya, Bu. Nah, itu ada soal, coba dijawab. Diketahui volume bak pemeliharaan larva atau benih adalah 2 ton. Nah, berapakah padat tebar bak tersebut idealnya? Nah, jika larva atau size-nya itu 3 sampai 4 cm. Nah, coba dilihat itu.
sampai 2 minggu, Pak. 2 ton. 2 ton. 2 ton itu berapa liter? 2 liter. Itu liter. 10 100 2 ribu. kali 5 berapa? 20. Berapa non? 1, 2, 3 kali 5. 1, 2, 3 kali 5. Berapa? 10.000. Jadi berapa hasilnya? 100.000. Nah, sekarang kita lihat ini jawabannya benar tidak? Ini benar ya? Jawabannya adalah 100.000. Ini patokannya ini ya. Nah, sesuai SNI. Jadi nanti ketika kalian menjadi pengusaha ini sudah tahu cara menghitung padat tebar larva ya. Nah, itu ada kesesuaiannya. Tinggal disesuaikan saja. Oke ya, jadi dari kelompok A itu mendapatkan berapa? Kelompok A tadi 1.200 liter ya, dengan kelompok B 800 ekor ya. Nah, dirata-ratakan menjadi 1.000 ekor ya. Jadi memang belum mencapai SNI tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu cara menghitung padat tebar larva seperti apa ya. Jadi selanjutnya penyampaian kesimpulan ya. Nah, silahkan untuk kelompok A dan kelompok B untuk menyampaikan kesimpulan. Nah, silahkan kelompok A dulu menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, Bu, larva merupakan siklus yang paling kritis, terutama saat rentan terhadap serangan penyakit dan perubahan lingkungannya. Perbedaan tahap larva menjadi pos larva merupakan masa kritis bagi perkembangbiakan larva. Nah, ya benar ya. Jadi larva merupakan siklus paling kritis. Nah, fase yang paling kritis ya, terutama sangat rentan terhadap serangan penyakit ataupun perubahan kualitas air. Nah, pakannya yang cocok tadi apa? Pakan hidup, benar ya. Nah, kemudian kelompok B apa kesimpulannya? Coba. Stadium larva adalah fase paling kritis sehingga diperlukan perhatian yang lebih, yang lebih untuk menghindari resiko larva yang tinggi, risiko kematian larva ya. larva yang tinggi. Pakan yang lebih baik untuk larva harus mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang tinggi. Oke, contoh pakan untuk larva apa? Seperti pakan alami. Pakan alami itu contohnya apa? Misalnya bibitnya, itu Telur. Telur. Ya. Oke ya. Terima kasih. Anak-anak ibu sekalian sudah menyampaikan kesimpulan. Berarti kalian sudah tahu ya larva itu seperti apa, pakan larva itu apa saja yang diberikan kepada larva dan bagaimana kualitas air yang baik ataupun yang cocok untuk larva ikan. Nah ya. Nah, oke anak-anak ibu sekalian, selanjutnya jadi kita sekarang masuk kepada tahap evaluasi ya. Nah, silakan anak-anak ibu sekalian untuk mengisi soal yang ibu tampilkan ini. Ini ada beberapa jumlah soalnya, silakan diisi. Nah, silakan. Jauh. Ibu beri waktu selama 5 menit ya, silakan dikerjakan. Tahu. Ada ke aku yang sih. Sudah ya? Oke. Nah, dan kertas jawaban kalian berikan kepada teman kalian untuk dikoreksi, untuk diperiksa. Berapa poinnya? Silakan Mulyadi kasih kepada Ihsan kertas jawabannya. Punya Ihsan kasih untuk terapi. Mana? Punya Ihsan mana? Nah, punya ini Ihsan berikan kepada Rafi. Jadi masing-masing kalian mengoreksi punya teman kalian. Punya teman kalian ya? Tadi Rafi. Udah. Pak awaknya udah. Ya, udah. Dan untuk kelompok ini mana? Silakan diberikan kepada kawannya. Udah, oke, mantap. Nah, jadi untuk satu soal itu poinnya 20. Berarti ada 5 soal, poinnya 100. Silakan dikoreksi. Nah, ini kunci jawabannya. Untuk nomor 1
Nomor 3, jawaban benarnya adalah B. Nomor 4, jawaban benarnya adalah A. Nomor 5, jawaban benarnya adalah B. Nah, silakan diberi skornya berapa? Silakan diberi skornya. Kalau betulnya dia Hah? Kan satu soal nilainya 20. 20. Nanti kalau betulnya 30 nanti jadi 60. Hah? 60. 60 berarti skornya. Kalau 2 saja. 40. Sudah? Sudah semua? Sudah? Masing-masing dikembalikan kertas jawabannya kepada pemiliknya. Silakan. Silakan diberikan kepada pemiliknya. Nah, betul. Ayo. Nah, sekarang kalian lihat. Agus dapat berapa Agus? 60. 60. Jadi yang betulnya berapa? Yang betulnya 3. 3. Adrian berapa betulnya? 4. Berarti betulnya 2 ya. Ini Bapak ini. Isan dapat berapa? 40 berarti betulnya 2. Tapi 100. Saya dapat 100. Semua kan dulu Pak Rafi. Ada yang dapat 100 siapa? Oh, yang dapat 100. Ya. Mantap ya. Jadi ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 80. Itu sudah luar biasa ya sekalian. Nah, ada yang dapat 100 ya. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Kira-kira ada kendala? Kita sudah dipahami semua ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang dipelajari pada hari ini dari pertama kita mulai berdiskusi mengenai pemeliharaan larva, kemudian kita melakukan cara menghitung padat tebar larva hingga kita praktikum tadi ya. Nah, alhamdulillah anak ibu sekalian sudah paham mengenai cara menghitung ataupun menganalisis pemeliharaan larva itu seperti apa. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita masuk kepada pemijahan ikan secara buatan ya. Sebelumnya kan kita sudah masuk kepada pemijahan semi buatan. Kemudian kita lakukan pembelajaran larvanya seperti apa. Nah, kemudian akan masuk kepada pemijahan secara buatan ya. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini. Masih semangat? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan. Boleh kedua kelas dipimpin doanya? Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, semoga berkah. Mari kita berdoa.